sehat makin langka. Fitnah jadi jualan politik murahan. Tapi Profesor Firmanto Pangaribuan bukan tipe orang yang tunduk pada keributan. Ia hadir sebagai kuasa hukum Presiden Joko Widodo dalam kasus ijazah palsu yang absurd dan membuang waktu negara. Lewat video ini, kita kupas tuntas bagaimana Profesor Firmanto menelanjangi kebodohan politik, menyebut penuduh utama seperti Egy Sujana sebagai pengecut kelas wahid, dan memperlihatkan keberanian nyata dalam membela kebenaran. Video ini bukan untuk cari ribut, tapi kalau yang benar harus melawan, ya harus dilawan dengan keras. Kalau Anda waras, Anda akan nonton ini sampai habis. Kalau Anda benci duluan, ya mungkin video ini bikin Anda makin panas. Tapi itu artinya Anda tersentil, dan itu bagus. Lucu ya, di negeri ini orang yang paling kencang menuduh justru yang paling gemetar waktu dipanggil polisi. Tuduh-tuduh orang palsu, giliran diminta klarifikasi, mendadak sakit, suara serak-serak basah. Katanya mau operasi. Operasi apa? Operasi kabur dari tanggung jawab? Di tengah kegaduhan yang diatur oleh kelompok haus sensasi, berdirilah satu sosok yang tak bisa dibeli oleh opini murahan, Profesor Firmanto Pangaribuan. Bukan pengacara kaleng-kaleng, bukan juga figur yang bermain setengah hati. Ia bukan hanya membela Jokowi secara hukum, tapi juga berdiri di garis depan, menegakkan kebenaran yang diinjak-injak oleh kebencian politik. Profesor Firmanto bukan tipe pengacara yang hanya bermain di ruang sidang. Ia hadir sebagai tameng, sebagai penjaga integritas. Ketika tuduhan liar soal ijazah palsu dilayangkan oleh nama-nama yang bahkan sulit membedakan mana data, mana delusi, sebut saja Egy Sujana, Roy Suryo, hingga Rizmon Sianipar. Firmanto tidak sekadar menjawab, ia menelanjangi niat jahat di balik skenario mereka. Ia paham betul, ini bukan sekadar gugatan. Ini adalah politik dendam, hasutan terstruktur, dan kampanye kebencian yang sedang dibungkus seolah-olah pencarian kebenaran. Padahal, bahkan jika ijazah Jokowi diperlihatkan 10 kali pun, pihak-pihak ini tetap akan menuduh. Kenapa? Karena yang mereka cari bukan kebenaran, tapi panggung. Dan Firmanto tahu, ini harus dihentikan. Maka ia tidak datang dengan keraguan, tapi dengan sikap, tegas, lugas, dan tak bisa digoyahkan. Ia menyampaikan dengan sangat jelas, pengadilan adalah tempat paling bermartabat untuk menyelesaikan ini. Bukan YouTube, bukan grup WA, bukan opini publik yang dijejali hoaks. Lihat saja ketika kepolisian memanggil Egy Sujana. Bukannya hadir dan mempertanggungjawabkan ucapannya, dia malah mangkir 2 kali. Dengan alasan klise dan tak berdasar. Dan ketika akhirnya suaranya muncul di sebuah podcast, terdengar seperti sandiwara murahan. Seolah-olah ingin membuat publik bersimpati, tapi justru memperlihatkan ketakutan yang tak bisa ditutupi. Disinilah keberanian Profesor Firmanto diuji. Bukan hanya soal hukum, tapi juga moral. Ketika dia menyebut Egy Sujana sebagai pengecut, itu bukan sekadar hinaan emosional. Itu adalah label yang tepat untuk seseorang yang mengobarkan api fitnah, lalu kabur dari asap tanggung jawab. Mari kita perjelas posisi politik Profesor Firmanto. Ia tak sedang sekadar membela Jokowi sebagai klien. Ia membela hak publik untuk tahu bahwa kebenaran tidak bisa dikalahkan oleh propaganda. Ia berdiri bukan karena Jokowi presiden, tapi karena hukum tak boleh dipermainkan oleh nafsu politik murahan. Politik penuh fitnah dan kebencian ini berbahaya. Kita tidak bicara tentang kritik yang sehat. Kita bicara tentang upaya sistematis untuk menjatuhkan kredibilitas seseorang dengan tuduhan yang sudah berulang kali dibantah dan dibuktikan tidak berdasar. Tapi tetap dipelintir. Karena memang bukan kebenaran yang dicari, tapi momen untuk menjatuhkan lawan. Firmanto hadir untuk menghentikan itu. Dengan hukum, dengan fakta, dengan keberanian. Dan yang paling penting dengan loyalitas penuh terhadap profesi dan nilai keadilan. Jangan remehkan Profesor Firmanto. Ia bukan hanya pengacara Jokowi. Ia adalah simbol bahwa negara ini masih punya orang-orang yang berani berdiri di sisi yang benar, bahkan ketika fitnah datang seperti tsunami. Dan anehnya para penyebar fitnah ini berlagak pahlawan. Seolah-olah mereka sedang menyelamatkan bangsa dari pemimpin palsu. Padahal yang mereka lakukan hanyalah mengorek-ngorek kubangan kebencian lama yang tak pernah berdasar. Semua data sudah dibuka. Semua dokumen sudah diverifikasi. Tapi mereka tetap sibuk membuat ilusi. Mereka lebih percaya pada editan Google daripada arsip resmi negara. Profesor Firmanto tak tinggal diam. Ia tahu membiarkan kebohongan terus berputar sama saja membiarkan akal sehat masyarakat dirusak perlahan. Maka satu persatu ia bongkar kelemahan logika para penuduh.
Ia tak asal bicara. Ia hadir membawa landasan hukum yang kuat, pendekatan ilmiah yang jernih, dan keberanian moral yang tidak bisa dibeli. Ingat pernyataannya, kalau memang ada bukti palsu, kenapa kalian tidak bisa hadir dan mempertanggungjawabkan? Kalimat sederhana itu menampar banyak pihak. Karena apa? Karena memang tidak ada yang bisa menjawab dengan kepala tegak. Semuanya berputar di logika asumsi, dugaan, dan fitnah, tanpa bukti hukum yang sahih. Egy Sujana misalnya, pria yang dulu dikenal sebagai aktivis, kini justru menjatuhkan reputasinya sendiri. Ia menolak hadir di hadapan hukum, tapi doyan tampil di media sosial dengan narasi bombastis. Seolah dia korban, seolah aparat menakutkan. Padahal yang sedang ditakuti adalah konsekuensi dari ucapannya sendiri. Profesor Firmanto tak sekadar membantah, ia mengedukasi. Ia menjelaskan dengan detail bahwa ijazah Jokowi diterbitkan oleh lembaga resmi, ditandatangani oleh pejabat resmi, diverifikasi oleh Kemenristekdikti, dan diperkuat oleh pernyataan dari Rektor UGM. Itu fakta, bukan asumsi. Dan fakta tidak bisa dilawan dengan perasaan. Yang dilakukan Profesor Firmanto ini penting, sangat penting. Ia bukan hanya sedang membela seorang presiden, ia sedang menunjukkan bagaimana seharusnya hukum bekerja di tengah arus pembodohan publik yang disengaja. Ia menunjukkan bahwa negara ini masih punya tempat bagi akal sehat dan keadilan. Coba pikirkan, kalau tuduhan ini dibiarkan tanpa perlawanan hukum yang tegas, apa jadinya ke depan? Siapapun bisa dituduh palsu hanya karena beda pandangan. Dokumen asli bisa disangkal hanya karena kayaknya aneh. Dan masyarakat akan terus digiring pada narasi-narasi busuk yang mengikis kepercayaan terhadap negara. Itulah kenapa pendekatan hukum yang diambil Profesor Firmanto bukan hanya tepat, tapi wajib. Ini bukan sekadar pertarungan antara dua kubu. Ini pertarungan antara logika dan kebodohan, antara kebenaran dan manipulasi. Dan kita beruntung ada orang seperti Profesor Firmanto yang berani pasang badan. Ia bukan pencari panggung, ia bukan politisi yang main dua kaki. Ia tahu betul medan yang sedang dihadapi. Ia tahu risiko yang bisa datang dari melawan arus besar kebencian, tapi ia tetap melangkah. Karena dalam dirinya, loyalitas terhadap profesi dan kebenaran lebih penting daripada tepuk tangan publik. Dan itulah yang membedakan dia dengan para penuduh. Mereka berisik, tapi kosong. Profesor Firmanto tenang, tapi tajam. Ini adalah pertempuran moral. Dan di medan ini mereka yang bersembunyi di balik suara nyaring akan kalah oleh mereka yang berdiri dengan kepala tegak, bersenjata fakta dan keberanian. Mari kita lanjut. Sekarang kita masuk ke akar persoalan yang lebih dalam. Motif politik di balik tuduhan ijazah palsu. Karena mari kita jujur, tak ada yang benar-benar peduli pada selembar ijazah Jokowi kalau bukan karena kekuasaan. Ijazah itu hanya kedok. Isu ini hanya bungkus untuk serangan yang sesungguhnya. Delegitimasi politik. Dan disinilah permainan dimulai. Kelompok yang menggulirkan isu ini sadar mereka tak bisa menang lewat cara biasa. Mereka gagal meyakinkan publik lewat program. Mereka tak bisa menawarkan gagasan yang segar. Mereka pun tahu Jokowi terlalu kuat di mata rakyat, terlalu bersih untuk dijatuhkan lewat isu korupsi, terlalu tangguh untuk digoyang hanya dengan retorika. Maka satu-satunya jalan yang tersisa, fitnah brutal. Mainkan keraguan, kaburkan fakta, lalu bombardir media sosial. Tapi mereka salah langkah, karena mereka tak menghitung kehadiran Profesor Firmanto Pangaribuan. Di tengah pusaran opini liar, Profesor Firmanto hadir sebagai jangkar akal sehat. Ia bukan orang sembarangan. Ia seorang ahli hukum, intelektual yang kenyang pengalaman, dan yang terpenting, bukan pengecut. Ia tak gentar menantang siapapun yang mengacaukan kebenaran, termasuk Egy Sujana yang hingga kini terus mangkir dari proses hukum. Mangkir ya, itu kata yang paling pas. Bukan karena ketidaktahuan, tapi karena ketakutan. Takut duduk di hadapan hukum, takut bertanggung jawab atas ucapan sendiri. Profesor Firmanto menyebutnya secara langsung, dan itu bukan tanpa dasar. Ketika seorang pengacara atau aktivis melempar tuduhan, ia punya tanggung jawab moral dan hukum untuk hadir, menjelaskan, dan membuktikan. Tapi ketika dia malah lari dari panggilan polisi, lalu bersilat lidah di kanal YouTube, kita tahu persis siapa yang pengecut, siapa yang jujur. Dan di tengah semua itu, Profesor Firmanto tetap konsisten. Ia tak bermain drama, tak mencari simpati publik lewat air mata palsu. Ia bekerja dalam koridor hukum.
Ia menjawab tuduhan dengan bukti. Ia merespons kegaduhan dengan struktur. Karena baginya, profesi hukum bukan arena gimmick, tapi medan kehormatan. Ia tahu bahwa seorang kuasa hukum bukan hanya membela klien, tapi juga membela integritas sistem peradilan itu sendiri. Dan posisi politiknya tegas. Ia berdiri di tengah badai fitnah untuk memastikan tidak boleh ada ruang bagi kebohongan merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Kalau ijazah presiden saja bisa dipermainkan sekehendak hati oleh sekelompok orang dengan agenda politik kotor, maka rusaklah seluruh fondasi demokrasi kita. Maka jalan hukum adalah satu-satunya cara membersihkan lumpur ini. Bukan debat di media sosial. Bukan gimmick murahan. Profesor Firmanto memahami hal ini. Dan ia mengambil posisi yang sulit tapi mulia. Ia sadar, membela Jokowi dalam kasus seperti ini akan jadi bahan caci maki. Akan di-framing seolah sekadar membela kekuasaan. Tapi ia tetap maju, karena ia tak sedang membela kekuasaan, ia membela kebenaran. Dan itu yang membedakannya dari sekian banyak pembicara nyaring yang bahkan tak sanggup datang ke kantor polisi. Jangan salah, ini bukan sekadar perkara hukum. Ini adalah krisis kepercayaan. Dan satu-satunya cara menyembuhkan krisis kepercayaan adalah dengan keberanian menegakkan fakta. Profesor Firmanto telah melakukannya dengan tenang, dengan tajam, dengan kehormatan. Dan untuk mereka yang masih sibuk menyebar hoaks, saran saya cuma satu, siapkan mental. Karena kebenaran tidak akan pernah takut pada kebisingan. Mari kita lanjut. Sekarang waktunya kita bicara soal publik. Ya, masyarakat luas. Karena fitnah model begini bukan cuma menyerang satu individu bernama Joko Widodo. Ini serangan terhadap akal sehat seluruh bangsa. Ini cara halus, tapi berbahaya untuk mematikan kepercayaan publik pada sistem, pada negara, pada hukum, bahkan pada logika. Apa jadinya kalau rakyat terus-terusan dicekoki narasi bahwa ijazah presiden pun bisa dipalsukan tanpa bukti, tanpa dasar, hanya modal ngomong di depan kamera? Lama-lama, rakyat pun ikut rusak cara berpikirnya. Semua jadi curiga. Semua jadi paranoid. Negara pun kehilangan fondasinya. Karena fondasi negara adalah kepercayaan. Inilah yang sedang dijaga oleh Profesor Firmanto Pangaribuan. Ia tahu ketika kebohongan dibiarkan tumbuh, ia akan menjelma jadi kebenaran palsu. Maka jalan hukum bukan sekadar proses teknis. Ia adalah benteng terakhir akal sehat. Profesor Firmanto memilih jalur hukum bukan karena ia tak bisa membalas dengan cara yang sama. Ia bisa saja bikin konferensi pers emosional atau berdebat di media sosial seperti Egy Sujana. Tapi itu justru merendahkan proses. Ia memilih jalur terhormat karena ia tahu bahwa di tengah fitnah yang membabi buta, sikap tenang dan tertata justru menunjukkan siapa yang benar-benar percaya diri dan siapa yang sedang panik. Dan lihat siapa yang panik sekarang. Egy Sujana lari, menghindar dari panggilan polisi, lalu melempar narasi bahwa ia dizalimi. Luar biasa. Jadi setelah melempar tuduhan seberat itu, dia menghilang. Tapi anehnya masih punya waktu buat tampil di podcast. Ini bukan lagi soal keberanian, ini soal moral yang sudah luntur. Maka publik perlu diajak sadar, jangan sampai kita ikut hanyut dalam ilusi perjuangan palsu. Jangan terkecoh oleh bendera kebenaran yang dikibarkan oleh tangan yang kotor. Profesor Firmanto berdiri untuk mengedukasi bangsa. Ia tak hanya membela presiden, ia membela publik dari kejahatan disinformasi. Apa yang ia lakukan adalah memberi pelajaran penting bahwa dalam negara hukum, siapapun yang bicara harus siap mempertanggungjawabkan ucapannya. Tak peduli sekeras apa teriakannya, tak peduli sepopuler apa medianya. Dan mari kita tegas, ini bukan kriminalisasi, ini bukan pembungkaman, ini penegakan akuntabilitas. Kalau tak bisa membuktikan tuduhan, ya pertanggungjawabkan secara hukum. Itu logika paling dasar dalam demokrasi. Kalau hal sesimpel ini saja masih ditolak, maka jelas sudah, yang mereka kejar bukan kebenaran tapi kerusuhan. Dan publik harus mulai jernih melihat. Kritik bukan berarti bebas fitnah. Oposisi bukan berarti boleh bohong. Aktivisme bukan berarti boleh melarikan diri dari tanggung jawab. Ada garis tipis antara keberanian dan kebodohan, antara pengawasan dan penghasutan. Dan Egy Sujana telah melangkahi semua garis itu. Sementara di sisi seberang berdiri seorang profesor, Firmanto Pangaribuan. Tegak, tenang, dan tak tergoyahkan.
Ia bukan hanya pengacara, ia adalah penegak disiplin intelektual di tengah hutan kebohongan yang dibuat-buat. Dan lewat langkahnya, publik punya kesempatan untuk menyaksikan satu hal yang jarang terjadi dalam politik. Kebenaran yang dibela dengan kepala dingin dan nyali baja. Dan kini kita sampai pada simpulan yang tak bisa ditawar-tawar lagi. Fitnah adalah penyakit. Tapi diam terhadap fitnah, itu adalah kejahatan yang lebih besar. Apa yang dilakukan oleh Profesor Firmanto Pangaribuan bukan cuma soal membela klien. Ini bukan perkara menang kalah di meja hijau semata. Ini soal meluruskan arah kompas bangsa. Menegaskan bahwa negeri ini masih punya orang-orang yang tidak tunduk pada tekanan opini, tidak takut dibenci karena membela kebenaran, dan tidak menjual integritasnya demi sensasi sesaat. Kita hidup di era di mana kebohongan bisa viral dalam 30 detik, dan klarifikasi kebenaran butuh bertahun-tahun. Tapi justru di tengah situasi itu, muncul tokoh seperti Profesor Firmanto yang tidak mencari tepuk tangan, tidak mengejar panggung, tapi tetap tegas berdiri demi satu nilai, kejujuran. Dan ini yang harus jadi cermin bagi kita semua. Kalau hari ini ada orang berani menggugat ijazah presiden tanpa bukti, dan kita biarkan besok bisa saja ijazah anak-anak kita yang dipertanyakan. Hari ini mereka serang simbol negara, besok mereka obrak-abrik logika kita. Maka setiap kita harus punya sikap, bukan sikap partisan, tapi sikap waras. Karena hari ini bukan cuma Jokowi yang difitnah, akal sehat kita juga sedang diuji. Dan Profesor Firmanto telah memilih untuk tidak tinggal diam. Ia mengajarkan pada kita semua, ketika kebenaran diserang, diam adalah bentuk pengkhianatan paling sunyi. Jadi kalau hari ini ada yang masih bertanya, kenapa harus dibela, kenapa harus dilawan? Jawabannya sederhana, karena kalau bukan kita yang membela kebenaran, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Untuk publik yang budiman, jadikan ini momentum. Bukan untuk menambah keributan, tapi untuk mengasah daya kritis. Belajarlah dari Profesor Firmanto, berpikir sebelum percaya, menyaring sebelum menyebar, bertindak sebelum semuanya terlambat. Dan bila hari ini Anda berdiri di sisi kebenaran, jangan pernah goyah hanya karena Anda sendirian. Karena kebenaran sejati memang jarang ramai, tapi ia selalu menang pada akhirnya. Mari jaga negeri ini dari kebohongan, dari ketakutan, dan dari politik kebencian yang membabi buta. Bela bukan karena tokoh, bela karena prinsip. Dan itulah yang akan membuat bangsa ini tetap berdiri, dengan kepala tegak, bukan kepala tertunduk oleh fitnah. Dan jika masih ada yang meragukan nilai perjuangan Profesor Firmanto Pangaribuan, mari kita bicara soal konsistensi dan keberanian. Dua hal yang sangat langka di Republik yang kadang lebih menghargai sensasi ketimbang substansi. Profesor Firmanto bukan orang baru dalam dunia hukum. Tapi yang membedakan dia dari banyak praktisi lain adalah satu hal. Ia tidak memilih kasus demi popularitas, tapi demi tanggung jawab moral. Di tengah serbuan narasi liar dan fitnah tak berdasar, ia tidak mengambil jalan aman. Ia tidak bermain cantik demi wibawa semu. Ia justru menantang langsung sumber kebohongan. Ini bukan keberanian kosong, ini ketegasan yang lahir dari pengalaman, keilmuan, dan keberpihakan pada nilai dasar hukum, kebenaran. Ketika Egy Sujana mangkir dari panggilan, publik seharusnya sadar, ini bukan lagi soal ijazah semata. Ini adalah pertempuran mental antara dua kubu. Yang satu mengandalkan fitnah dan kerumunan massa, yang satu mengandalkan fakta dan akal sehat. Dan jangan salah, publik pun melihat. Masyarakat bisa menilai siapa yang jujur, siapa yang pura-pura. Profesor Firmanto tidak pernah mengandalkan suara keras untuk mengalahkan lawan. Ia mengandalkan presisi argumentasi, kejelasan logika, dan konsistensi data. Itulah mengapa ia bisa tetap tenang menghadapi gelombang serangan. Karena ia tahu, kebisingan hanya bisa menang ketika akal sehat disingkirkan. Dan ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Sikapnya ini tegas, bersih, profesional adalah pelajaran penting. Terutama di zaman di mana opini seringkali dikira fakta dan hoax menyamar jadi kebenaran. Dan ini pesannya untuk kita semua. Kalau kita terus membiarkan kebohongan merajalela hanya karena takut ribut, maka jangan salahkan bila suatu hari negara ini dipimpin oleh para pemfitnah.
oleh mereka yang menjadikan politik sebagai panggung drama, bukan sebagai ruang pelayanan publik. Oleh mereka yang tidak peduli pada pembangunan, tapi hanya sibuk membongkar masa lalu yang sudah berkali-kali diklarifikasi. Kita harus sadar, Profesor, Firmanto bukan sekadar pengacara, ia adalah simbol perlawanan terhadap mental pembenci yang alergi pada data. Ia adalah perisai bagi warga negara yang jujur. Ia berdiri di barisan depan bukan karena disuruh, tapi karena dipanggil oleh nurani. Dan justru karena itulah ia layak didengar. Bangsa ini tidak akan hancur oleh fitnah jika setiap warganya berani bersuara. Tidak akan roboh oleh kebohongan jika para profesional seperti Profesor Firmanto tidak berhenti menegakkan hukum. Dan tidak akan pernah bisa dijajah oleh propaganda murahan jika kita melek akal sehat, bukan hanya melek WhatsApp. Maka mari bersikap. Jangan diam, jangan takut, jangan bodoh. Pilih keberpihakan pada nilai, bukan hanya pada tokoh. Pilih untuk jadi pembela keadilan, walau 1 lawan 1000. Karena pada akhirnya, sejarah akan mencatat. Mereka yang membela kebenaran, walau dibenci akan tetap dikenang. Sementara mereka yang hidup dari fitnah akan lenyap bersama kebohongannya. Dan hari ini, Profesor Firmanto Pangaribuan telah memilih berdiri tegak melawan fitnah